Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Hamed dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan Om. Pada kesempatan hari kali ini Om membawa informasi kembali tentang pengadaan CPNS dan P3K untuk tahun 2021. Jadi sesuai tadi ada konferensi pers di channel YouTube-nya BKN membahas tentang kapan sih dimulainya pendaftaran untuk seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Simak informasinya sampai selesai. Jadi tadi setelah BKN mengadakan konferensi pers yang dilaksanakan di kanal YouTube-nya milik BKN, BKN mengeluarkan sebuah surat, yaitu surat dengan nomor 5587/B strip KS.001/SD/K/2021. Nah, surat yang dikeluarkan tersebut per 28 Juni 2021. Di dalam surat tersebut perihal suratnya yaitu tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non guru tahun 2021. Jadi tadi konversi persnya membahas tentang kapan jadwal dibukanya untuk pendaftaran sampai dengan seleksi untuk CPNS dan P3K non guru tahun 2021. Di sini di dalam surat dijelaskan bahwa untuk pengumuman seleksi ASN tahun 2021 itu dimulai dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 14 Juli 2021. Sedangkan untuk tahap pendaftaran untuk seleksi ASN yaitu dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 21 Juli 2021. Nah, di manakah untuk situs pendaftarannya? Jadi untuk situs pendaftarannya tetap masih menggunakan situs sscsn.bkn.go.id. Jadi situs yang ini yang dipergunakan untuk pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Jadi situs ini dikhususkan untuk pendaftaran mulai dari CPNS, P3K non guru dan P3K guru. Kita kembali lagi ke suratnya. Nah, setelah pendaftaran ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, untuk pengumuman seleksi administrasi dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 29 Juli tahun 2021. Sedangkan setelah pengumuman seleksi administrasi maka diadakan untuk masa sanggah. Nah, untuk masa sanggah itu dari tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2021. Nah, setelah masa sanggah ada masa jawab sanggah yaitu tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 2021. Setelah jawab sanggah ada pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 9 Agustus 2021. Lalu pelaksanaan tes SKD dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 4 Oktober 2021. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk non guru yaitu setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik lokasi. Jadi untuk pelaksanaan tes P3K untuk non guru itu dilaksanakan setelah selesai atau setelah rampungnya tes SKD untuk CPNS. Nah, selanjutnya ada pengumuman hasil SKD yaitu tanggal 17 sampai 18 Oktober 2021. Selanjutnya persiapan pelaksanaan SKB yaitu tanggal 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021. Lalu pelaksanaan SKB-nya itu tanggal 8 sampai tanggal 29 November 2021. Selanjutnya penyampaian hasil integritas SKD dan SKB serta seleksi PPPK non guru atau P3K non guru yaitu tanggal 15 sampai tanggal 17 Desember 2021. Baru pengumuman kelulusan dari tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Nah, setelah pengumuman kelulusan di sini ada lagi masa sanggah. Jadi selama seleksi CASN tahun 2021 ini diberikan 2 kali masa sanggah. Pertama masa sanggah di seleksi administrasi, lalu masa sanggah di seleksi untuk integritas dari SKD dan SKB. Nah, masa sanggah untuk yang kedua itu dari tanggal 20 sampai 22 Desember 2021. Nah, jawab sanggahnya 20 sampai 29 Desember 2021. Lalu pengumuman pasca sanggahnya itu 30 dan 31 Desember 2021. Nah, setelah pengumuman pasca masa sanggah lalu pengisian DRH. Pengisian DRH ini dari tanggal 1 sampai 8 Januari 2022. Nah, setelah pengisian DRH baru usulan penetapan NIP
atau NIP 3K yaitu dari tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Nah, ini adalah surat yang tadi dijelaskan oleh BKN di konferensi pers sekitar tadi pukul 2 siang. Ini ada yang dijelaskan oleh beliau terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non guru tahun 2021. Tadi pun dari audiens wartawan banyak yang menanyakan kapan sih rilis jadwal untuk P3K gurunya, karena untuk pendaftaran CPNS, P3K non guru dan P3K guru itu untuk tahun 2021 itu di satu portal, terus dilaksanakannya itu serentak. Nah, jawaban dari pihak BKN bahwa untuk jadwal penerimaan P3K guru, karena di guru itu tidak ada pengadaan CPNS, dialihkan ke P3K guru, itu diserahkan ke Kemendikbud Ristekdikti. Jadi diserahkan ke Kemendikbud karena sistem seleksinya pun tidak menggunakan CAT dari BKN, akan tetapi menggunakan integritas UNBK dari Kemendikbud. Dan suratnya itu diserahkan ke Kemendikbud Ristekdikti untuk diterbitkan. Nah, ternyata tidak lama barusan saya mendapatkan suratnya. Nah, ini surat yang kedua. Surat yang kedua itu nomor 5870 garis miring B strip KS titik 04 titik 01 garis miring SD garis miring K garis miring 2021. Nah, diterbitkannya itu per tanggal 29 Juni 2021. Nah, isi suratnya itu jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK guru tahun 2021. Jadi, setelah tadi dikemukakan oleh BKN bahwa untuk jadwal seleksi P3K guru itu diserahkan ke Kemendikbud Ristek. Nah, ternyata Kemendikbud Ristek pun menerbitkan surat yang ini. Jadi di surat ini dijelaskan tentang jadwal pelaksanaan penerimaan P3K khusus untuk guru. Karena untuk guru itu tidak ada pengadaan CPNS untuk tahun 2021. Di sini isi suratnya hampir sama dengan alur yang diterapkan di CPNS dan P3K non guru. Di sini ada pengumuman seleksi ASN atau pengumuman pengadaannya itu dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 14 Juli 2021. Nah, selanjutnya ada pendaftaran seleksinya yaitu dari tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi dari tanggal 28 sampai 29 Juli 2021. Nah, setelah pengumuman seleksi administrasi ada masa sanggah. Sama masa sanggahnya di seleksi P3K guru pun masa sanggahnya itu ada dua, yaitu ketika seleksi administrasi dan nanti ketika setelah pelaksanaan seleksi kompetensi P3K gurunya. Nah, ini masa sanggah dari tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2021. Lalu masa jawab sanggahnya itu tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 2021. Baru pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 9 Agustus 2021. Nah, setelah pengumuman pasca sanggah baru dilaksanakan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru, yaitu Agustus sampai dengan Desember. Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbud Ristek. Karena dalam pengadaan P3K guru itu kan ada tiga tahap untuk perekrutenan. Ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Makanya untuk pelaksanaan kompetensinya itu panjang, yaitu dari Agustus sampai Desember. Lalu setelah pelaksanaan kompetensi untuk tes P3K gurunya, diadakan juga pengumuman kelulusan yaitu dari tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Lalu masa sanggah tanggal 20 sampai 22 Desember 2021. Lalu jawab sanggah dari tanggal 20 sampai 29 Desember 2021. Ini sanggah yang kedua. Setelah itu pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 30 sampai 31 Desember 2021. Lalu pengisian DRH dari 1 sampai 18 Januari 2022. Setelah itu usulan penetapan
Nomor induk P3K Guru dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 18 Februari 2022. Inilah bentuk rangkaian untuk seleksi penerimaan P3K khusus untuk guru. Jadi untuk walaupun misalnya di seleksi P3K Guru ini ada 3 tahapan, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tetap untuk usulan penetapan nomor induk P3K Gurunya itu disatukan. Jadi nanti setelah tahap 1, tahap 2, tahap 3 selesai, yang lolos dari passing grade dan memenuhi untuk akumulasi kuota, baru diusulkan NIP-nya itu berbarengan. Jadi kawan-kawan untuk pejuang NIP ASN untuk tahun 2021, silakan persiapkan diri Anda karena pelaksanaan untuk seleksinya itu sudah di depan mata. Karena untuk seleksinya itu kan untuk pendaftarannya saja sudah dibuka mulai dari tanggal 30 besok tanggal 30. Bisa diakses mulai dari pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Tinggal diakses saja untuk pengumuman dan pendaftarannya. Namun tadi ketika konferensi pers yang dilaksanakan oleh BKN, ada sedikit berita dari BKN bahwa ternyata ada 23 instansi, baik itu pusat dan daerah, ada yang masih menunda atau masih meminta revisi untuk ikut serta dalam seleksi CASN tahun 2021. Jadi ada 23 instansi yang belum ada kepastiannya. Mudah-mudahan instansi tersebut bukan mengundurkan diri untuk tidak mengikuti di seleksi CASN tahun 2021, akan tetapi mengikuti gitu. Jadi mudah-mudahan 23 yang instansi itu bisa mengikuti, bukan untuk mengundurkan diri. Tapi kalau memang toh itu pun mengundurkan diri, mudah-mudahan di tahun yang akan datang instansi-instansi tersebut atau kabupaten kota tersebut bisa mengikuti kembali di tahun-tahun yang akan datang. Itulah informasi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CPNS, P3K Non-Guru, dan P3K Guru. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat, dan mari kita siapkan persiapan kita untuk menyongsong pelaksanaan rekrutmen CPNS, P3K Non-Guru, dan P3K Guru. Sekian informasinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.